pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Oke, sebelumnya Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa selesai. Sini hadir semua tidak? Hadir. Oke, Ibu absen ya. Ahmad Rafiki, Hadir. Alvina Dea Ananda, Hadiroh. Asifah Purnamasari, Ayuna Fisa, Anastasia Siva Putri, Andini Olivia. Materi hari ini yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang materi tayamum ya. Gak usah tegang. Jadi sebelumnya sudah disampaikan materi tentang taharah. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang materi tayamum. Nah, tayamum. Boleh ditulis ya, sambil tulis ya. Sudah selesai? Sudah selesai nulisnya? Sudah. Nah, jadi tayamum itu menurut bahasa berasal dari kata al-qasdu yang berarti
Sedangkan menurut istilah, yaitu menyengaja dalam menggunakan debu yang suci untuk mengusap wajah dan tangan untuk menghilangkan hadas sebagai pengganti wudhu atau mandi. Jadi sering kan dalam istilah tayamum sebelumnya di waktu di SD, sebelum masuk sekolah SMP sini. Nah itu tayamum itu adalah bersuci. Sama halnya kemarin kan di minggu kemarin kita mempelajari tentang toharoh berkaitan dengan wudhu. Nah hari ini kita membahas tentang tayamum. Nah tayamum itu bersuci menggunakan debu. Nah debu seperti apa sih Bu yang bisa digunakan untuk tayamum gitu? Debu yang bisa digunakan yaitu debu yang suci dan bersih. Misalnya ada pada di dinding seperti ini, tapi yang suci gitu ya. Nah, kita gunakan debu kayak di pasir itu bisa, tapi kita cari yang bersih dan suci gitu ya. Selanjutnya media tayamum. Boleh sambil ditulis ya, sambil Ibu terangkan. Media dalam bertayamum yaitu menggunakan debu dengan tanah, pasir, atau debu di tembok. Selanjutnya, sebab-sebab tayamum. Nah, diperbolehkannya kita dalam bertayamum itu yang pertama karena sakit. Yang kedua karena dalam perjalanan yang tidak bisa mendapatkan air. Yang ketiga karena tidak mendapatkan air dalam keadaan kesulitan. Maksud dari yang pertama ini karena sakit, jika kita misal ada seseorang itu kecelakaan ataupun sakit yang parah, dia tidak bisa membasuh anggota tubuh dengan air. Nah itu bisa digunakan dengan tayamum, dengan debu itu tadi. Kalau dalam perjalanan itu misal kita lagi kayak kunjungan KKL gitu ya, pernah kan dulu saya gitu KKL pergi jalan-jalan gitu lah ya, itu kan di dalam jalan kan nggak mesti kita berhenti setiap saat, jadi kita boleh tayamum. Terus setelah itu syarat-syarat dalam bertayamum boleh ditulis ya. Yang pertama telah masuk waktu sholat. Yang kedua, kesulitan air atau berhalangan memakai air karena sakit. Yang ketiga, dengan tanah atau debu yang menjadi penggantinya atau sebagai media tadi ya. Yang keempat, tanah atau debu harus suci dari najis. Nah, syarat tayamum itu ada 4. Apabila kita dalam suatu perjalanan atau dalam suatu tempat yang di sana itu tidak terdapat air, kita boleh melakukan tayamum dengan syarat yang pertama telah masuk waktu sholat. Misal pada waktu sholat zuhur atau asar, maghrib, isya dan subuh gitu ya. Kesulitan air karena sakit, yaitu tadi berhalangan ketika kita masih sakit nggak bisa menyentuh air. Apabila kalau kita menyentuh air itu bisa menambah sakitnya, menambah parah, jadi kita diharuskan harus tayamum, harus tayamum. Dan yang ketiga, dengan tanah atau media tadi, debu yang menjadi
jadi penggantinya setelah yang keempat itu debu tersebut harus suci dan bersih. Maksudnya suci itu gimana sih Bu? Ya kita nyari debu yang jarang dilalui orang-orang ataupun hewan-hewan yang sekiranya itu menyebabkan najis. Seperti kalau di tanah lapang gitu, kita cari tempat itu yang debunya itu yang tidak ada kotoran najisnya, yang nggak bau dan yang sekiranya tidak menimbulkan aroma yang tidak enak gitu lah. Yang selanjutnya yaitu tata cara bertayamum. Nah, sebelum Ibu masuk ke tata cara tayamum, adakah di sini yang sudah hafal doa niat tayamum? Ada? Niat tayamum? Coba Siva, bacakan niat tayamum. Bisa belum? Yang lainnya? Bisa tidak? Belum ya? Jadi niat tayamum itu tirukan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma. Nawaitu tayamuma. Listibahatis sholati. Istibahatis sholati. Fardolillahi ta'ala. Fardolillahi ta'ala. Yang artinya, ya Allah, saya niat bertayamum menggantikan wudhu karena Allah Ta'ala. Mudah ya, dihafal ya. Nanti Ibu tunjuk ya untuk mereview hasil hafalan niatnya. Bisa kan? Bilang lagi coba. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu tayamuma listibahati sholati fardolillahi ta'ala. Hafal ya? Hafal belum? Hafal lah ya. Nah, itu tata cara bertayamum, yaitu yang pertama tadi membaca bismillah dengan disertai niat. Terus meletakkan tangan kita ke dalam debu. Terus ditiup, dihembuskan ke telapak tangan sambil berniat mengusap muka. Tapi sebenarnya niat itu tadi dibacakan ketika kita akan masuk tayamum tadi. Di sini pas kita membasuh muka itu dengan sembari membaca artinya. Maksud nggak? Nah, membaca artinya diusapkan di situ, terus letakkan kedua telapak tangan dalam debu lagi yang tempat berbeda. Terus kita usapkan dengan siku telapak tangan kanan seperti ini. Terus ke tangan kiri. Nah, seperti itu. Bisa ya dipahami? Coba Ibu unjuk Siva. Praktekkan cara bertayamum coba. Gimana? Gimana? Gak tahu. Diikutin coba ya. Baca doa tadi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma. Istibahatis sholati. Fardolillahi ta'ala. Tangannya ditaruh di meja saya. Nah, terus dihembuskan. Terus kita usap ke wajah gitu ya. Karena ini masih COVID jadi pakai masker. Selanjutnya tangannya ditempelkan lagi di tempat yang berbeda. Terus kita taruh di sebelah kanan dulu. Nah, gini. Terus sebelah kiri. Nah, seperti itu ya. Sebagai sampel contohnya. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan tayamum. Nah, dalam bertayamum tentunya sama halnya kita menjaga seperti wudhu ya. Pasti ada batalnya gitu. Karena dia kan termasuk dalam kategori taharah bersuci namun beda medianya. Nah, ini hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama itu semua yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Misalnya seperti apa Bu? Seperti
kentut, buang air kecil, buang air besar, dan sebagainya. Terus yang kedua, telah mendapatkan air. Maksudnya bagaimana, Bu? Jika kita dalam suatu tempat tadi seperti perjalanan, kita sudah bertayamum, namun kita berhenti di suatu tempat yang ada airnya, jadi tayamum kita batal. Kita harus mengajar dengan wudu. Gitu. Bisa dipahami ya? Bisa. Yang mau dicatat belum dicatat? Sudah selesai. Oke, dari materi yang Ibu sampaikan di hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Baik, ya Siva, mau bertanya apa? Bu, misal ada orang sakit yang jatuh dari motor serta diperban di bagian tangan terus kaki serta bagian wajah, apakah diperbolehkan bertayamum? Baik, langsung dijawab ya. Tadi pertanyaan Siva adalah, misal ada orang sakit, sakitnya itu diperban Bu, di bagian tangan sama kakinya, termasuk misalnya wajahnya juga gitu. Jadi kan nggak mungkin nih mau wudhu ataupun sebelumnya pas barusan sakit diwuduin dulu kan nggak mungkin ya. Jadi gimana mau bertayamum atau tidak gitu. Nah itu pertanyaannya sangat simpel ya sebenarnya. Jadi jawabannya adalah boleh bertayamum, walaupun mungkin yang diperban tadi itu nggak menyentuh debu, tapi kan yang kita buat bersuci bertayamum tadi ditembakkan saja tidak apa-apa seperti melakukan tayamum, walaupun mungkin itu memungkinkan. Kalau bisa kok sakitnya diperban dan dia tangannya nggak bisa gerak-gerak gitu ya, intinya niat tayamum aja nggak apa-apa. Terus nanti bisa melakukan sholat gitu, jadi nggak apa-apa bertayamum, walaupun nggak harus dengan gerakan yang seperti tadi Bu lakukan tadi, seperti itu ya. Jadi intinya boleh ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Bu, Ya. jika ada orang yang mabuk, apakah boleh tayamum? Oh, baik. Jadi jika ada orang yang mabuk, apakah boleh tayamum? Nah, mabuk itu termasuk dalam keadaan sadar atau tidak? Tidak ya. Nah, jadi kalau orang mabuk itu nggak mungkin kan dia moro-moro kok. Saya mau sholat lah kan gitu nggak mungkin ya. Jadi nggak boleh tayamum karena orang mabuk itu dalam keadaan yang tidak sadar gitu. Jadi otomatis dia ya nggak sah sholatnya, apalagi tayamumnya gitu. Maksud ya? Ya. Ada yang bertanya lagi? Ya. Bagaimanakah jika kita dalam perjalanan seperti di dalam bus dilakukan tayamumnya di bagian apa? Oh, jika kita di dalam bus itu tayamumnya di bagian apa gitu ya? Pas di perjalanan. Nah, misal kita kok udah masuk waktu sholat, tapi nggak mungkin kan kita mau minta berhenti sama om sopirnya. Oh berhenti, oh mau sholat juga nggak mungkin kalau cuma kita sendirian, kecuali kalau berhenti bareng-bareng gitu ya. Jadi itu kita lakukannya di media seperti kursi tempat kita duduk itu, depannya gitu kan ada kursi lagi gitu ya. Nah kita tayamum di situ ataupun di dinding-dinding mobil bisa ya. Kalau misalnya memang nggak berhenti buat wudhu atau sholat gitu di situ bisa. Maksud ya? Nah, sebelum Ibu tutup, nah jadi Ibu ingin main game sedikit lah, biar kita sambil sharing dan sambil belajar ya. Nah, jadi gamenya di sini udah belajar bahasa Arab ya. Bisa kan bernyanyi pakai bahasa Arab gitu. Insyaallah. Misalnya dalam tema berhitung hitungan Arab gitu sampai 1 sampai 10 aja tapi dinyanyiin gitu.
Bisa? Misalnya Wahidun satu isnaini dua salah satu tiga gitu. Nah, kalau ini nanti berhenti di isnaini dua ya, nanti anak tersebut harus bercerita tentang pengalaman belajarnya selama daring. Tapi durasi waktunya sekitar 2 detik ya. Maksud nggak? Berarti ya, hitungan gitulah ya. Ataupun kalau pakai hitungan menit kan, kalau detik kan kita susah nih ngira-ngiranya. Jadi kalau ibu bilang berhenti, nanti berhenti gitu ya. Nah, coba ya, kita coba ya. Dari Syifa dulu ya. Bernyanyi dilempar gitu sampai nanti kalau ibu bilang berhenti, nah disitu berarti anak tersebut maju ke depan ya. Ya. Wahidun satu isnaini dua salah satu tiga gitu. Masih kurang bisa dipahami ya? Jadi gini sistemnya. Kalau nyanyi bahasa Arab kayaknya susah ya? Ya. Masih belum begitu hafal banget ya? Nyanyi yang biasanya bisa gitu. Berhitung aja kalau enggak ya, berhitung. Kita pakai game model pembelajaran. Gamenya tadi namanya kalau pakai metode ini apa? Media spidol namanya talking stick ya. Talking stick. Nah, dari metode ini Ibu jelaskan tadi melempar atau memberikan stiker kepada yang lain. Jadi kita mau pakai hitungan atau mau pakai bernyanyi atau gimana anaknya? Hitung aja. Misalnya hitungannya tapi jangan berurutan. Kalau berurutan nanti nggak ada yang kena dor gitu ya. Misal 1, 3, 5, 7. Jadi kalau dari Syifa misal Syifanya bilang 1, nanti lempar ke selanjutnya 3 gitu ya, nanti 5 gitu kok jawabnya 6 berarti dia dor maju ke depan gitu ya. Masuk ya? Masuk. Nah gitu ya, oke. Dimulai dari Syifa ya. Yuk, 1. Kasih kayak lain. 3. 5. 7, 9, 11, 13. Dor. Habis 13 nanti 15 ya. Yuk. Nah, tadi siapa? Adelia ya? Alfia. Oh iya, Alfia. Maju ke depan ya. Awas pelan-pelan. Nah, jadi tadi yang seperti yang Ibu sampaikan, yang tadi kena dor maju ke depan itu mereview dari belajar daring di rumah. Maksudnya sharing gitu reviewnya. Terkait sharing maksudnya kendalanya seperti apa, terus di rumah itu bisa sambil rebahan atau gimana gitu ya. Silakan bercerita. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bercerita tentang daring di rumah. Saya kalau daring di rumah susah Bu, karena tak ada yang bantuin. Kalau di sekolah kan banyak.
Ada penjelasan. Terus kalau di sekolah kan bisa dijelasin, kalau di rumah nggak bisa dijelasin. Jadi kurang paham. Kurang gitu paham. Ya. Oh, ya. Terus kalau misalnya di rumah tuh suka diganggu sama adik. Kalau di sekolah kan kayak nyaman gitu loh, Bu. Nggak kayak di rumah. Jadi bisa fokus gitu ya. Iya. Oh, iya ya. Oke, oke. Terus ada nggak yang disukain pas daring gitu? Enggak, Nggak ada. nggak ada. Lebih Berarti suka sekolah di rumah. Sekolah, sekolah di sekolahan. lebih suka sekolah sekolahan ya udah. Oh, oke. Udah. Ah. Itu saya. Nah, jadi tadi sedikit curhatan ya dari Alfia dia Ananda. Kalau belajar di rumah itu susah Bu, gangguin sama adiknya dan nggak ada, maksudnya jelasin gitu. Ya itu emang salah satu yang kendala bagi kita semua ya, nggak cuma kalian aja, ibu juga kuliah juga ya lumayan gitulah pokoknya. Gitu. Jadi dari hasil tadi itu ya kita semua nggak bisa lah, maksudnya kira-kira kok besok harus pengen belajar lagi di sekolahan, besok harus gini. Nah itu karena emang kita lagi kena musibah ya, kena dampak covid ini, walaupun ya semoga saja tidak ada yang positif di sekitaran kita gitulah daerah kita, tapi ya kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan gitu ya, harus belajar lewat daring, harus susah nyari sinyal, susah curhat, susah ini dan itu sebagainya gitu. Jadi ya baiknya kita ya menyikapnya dengan sabar aja, sabar terus ya, kita tetap berusaha sebaik mungkin gitu. Toh juga apa dari ini nggak semuanya kita tuh kayaknya tuh terpuruk gitu, nggak, tetap pasti nanti ada hikmahnya dan manfaatnya gitu ya. Jadi ya kita harus tetap berusaha gitulah sebaik mungkin. Malah misal pas waktu dari ini ada soal UTS nih, bisa dikasih waktu, kita kan bisa sambil kayak browsing gitu. Kalau di kelas itu kan kalau pas tatap muka gitu kan kasih waktu nggak mungkin mau sampaikan gitu kan. Ya. Kalau daring bisa kan? Bisa. Nah, itu manfaatnya tuh maksudnya itu ya. Jadi kita bisa sambil browsing gitu dan jawabannya gitu. Terus di sisi lain juga bisa juga sambil bantuin orang tua di rumah gitu. Kadang-kadang emang ya kadang-kadang ibu juga ya merasa gitu. Kalau sekolah terus gitu pengen libur. Kalau libur pengen sekolah gitu ya. Emang itu manusiawi gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya mau game lagi atau sudah? Sudah. Sudah. Nih. Berarti sekarang masih dalam review materi tadi ya tentang Raimu ya. Nah, sekarang tadi kan udah ada yang bertanya, sekarang gantian ibu yang bertanya. Ibu tunjuk ya. Coba Anastasia Siva Putri. Yang mana? Oh. Oke. Nah, ibu ingin bertanya. Tadi hal-hal yang membatalkan tayang itu coba kamu jelaskan lagi dari yang ibu ulas tadi. Hal-hal yang membatalkan tayammum. Semua yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayammum. Dan yang kedua, susah telah mendapatkan air. Yang pertama itu maksudnya gimana? Yang membatalkan wudhu, membatalkan tayang. Semua yang membatalkan wudhu kayak buang air itu juga membatalkan tayammum. Oh ya, jelas lah dengan air ya. Berarti bisa dipahami lah ya. Nah, ibu tanya lagi sama Ahmad Rafiki, coba yang cowok sendiri, ganteng sendiri ya. Ahmad Rafiki rumahnya mana? Mojokerto. Mojokerto. Mojokertonya sebelah Terpasar. Terpasar. Oh. Punya adik nggak di rumah? Punya Adiknya berapa? satu. Satu. Kalau di rumah kalau daring gangguin adiknya nggak? Enggak. Enggak. Adiknya dibawa keluar gitu apa gimana? Sering main. Sering main di luar gitu ya. Kendala kamu pas waktu daring gitu, yang kamu susah tuh apa? Bosen. Bosen. Bosennya gimana? Ya, bosen sendirian. Ya tapi sama nulis. Tulis apa nyalin jawaban gitu, nanti dikirim gitu. Biasanya kalau ngerjain soal gitu
bentuknya soalnya harus rangkuman atau gimana atau macam-macam? Rangkuman. Rangkuman, terus nanti difoto dikirim gitu. Tanya lagi ya. Selanjutnya Andini Olivia yang mana? Itu ya. Rumahnya di mana? Bandasari Bandasari sebelah mana? sebelah jembatan Dusun 6 9. 9. Oh, dusun 9. Dulu waktu sekolah SD pernah jalan-jalan. Jalan-jalannya di mana? Di lepas perusahaan Nah, bagusan. di Pantai Kelana. Pantai Karang. Berarti nggak sampai nginep-nginep ya? Berarti bisa berhenti sholat ya? Nah. Dari materi yang Ibu sampaikan yang kamu nggak paham bagian apa? Atau paham semua? Kalau paham semua, yang bagian apa? Dasar tayamum atau sebab Cara yang dasar tayamum. Yang mana yang nggak pahamnya? Paham semua? yang tanah atau debu harus suci dari najis. Oh itu. Nah, Ibu terangkan lagi ya. Tadi dalam tayamum kan ada syarat-syarat tayamum, media dan hal-hal yang membatalkan tayamum. Itu yang hingga Andini Olivia nggak paham itu pada poin nomor 4. Gimana sih Bu maksudnya tanah atau debu harus suci dari najis? Itu maksudnya kita nyari debu yang tidak ada najisnya. Sih, kayak debu-debu di sini gini kan nggak mungkin kan kena air anjing gitu, itu kan nggak mungkin ya. Nah itu jadi kita bisa memilah-milih. Kalau dalam tempat yang luas misal kayak di tempat-tempat terbuka kayak ada pasirnya, ada tanahnya, itu kita bisa nyari debu yang misal ada di kayak di pohon gitu kan, batangnya mungkin ada kayak gitu ya, kita boleh di tayang di situ boleh atau di tanahnya. Tapi yang kita bisa nilainya itu nggak ada maksudnya gitu. Itu maksudnya. Mbak. Terus lagi ya. Sambil sharing ya. Ini semua berasal dari SD atau MI? SD ya. Semester 1. Jadi pelajaran selanjutnya sebelum itu Ibu simpulkan dulu dari materi hari ini ya. Tadi kita membahas tentang tayamum. Tayamum itu adalah suci seperti dengan taharah, seperti dengan berwudu atau dengan mandi gitu ya. Jadi kan ada macam-macamnya nih. Kalian kan sudah diterangkan tentang kayak wudu dan mandi. Hari ini kita menerangkan tayamum. Jadi tayamum itu adalah bersuci menggunakan media debu. Namun kita bisa memilihnya debu yang suci yang bersih. Selanjutnya hal batal tayamum itu ada sebab-sebab dibolehkannya itu karena sakit, dalam perjalanan, dan karena tidak mendapatkan air. Syarat-syaratnya itu tadi telah masuk waktu sholat dan sebagainya tadi ya. Tanda tayamum tadi juga udah dipraktekin ya, bisa lah yang dipahami gitu ya, penerapannya gitu. Serta hal yang membatalkan tadi seperti yang diterangkan tadi. Mungkin dari Ibu dari yang Ibu review tadi, semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa menjadikan ilmu buat kedepannya gitu ya. Kalau pas misal besok kunjungan jalan-jalan gitu, kok sampai ingat-ingat itu ingat-ingat, oh ya kalau misalnya ada waktu sholat gitu kok belum sholat kita tayamum sholat di dalam bis bisa gitu ya.
buat kita dulu. Mungkin cukup itu yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan Ibu mohon maaf ya. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, untuk materi berikutnya yang akan disampaikan adalah tentang bab sholat ya. Karena kan di minggu kemarin kita sudah masuk takarah, bersuci di tayang hari ini, dan di depannya kita akan materi tentang sholat dulu ya. Sholat dan sebagainya. Nah, sebelum duduk, mari kita semua membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu Andi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi